Di gurun liar, ada seekor burung bertengger di puncak gunung. Dia terus mencari mangsa. Ada orang sekarat di tanah. Burung itu ke bawah dan mulai mematuk tangan pria itu. Namun beberapa detik kemudian, tragedi terjadi. Burung ini tak pernah menyangka bahwa dia adalah mangsanya. Riddick telah berada di sini selama 3 hari. Akhirnya ada daging untuk dimakan. Usai makan, Riddick memulihkan kekuatannya. Dia meregangkan kaki kirinya yang terluka. Ambil kerikil di tengah batu yang retak. Lalu masukkan kakinya. Tentu saja suara yang mengerikan itu telah menarik kawanan hiena. Mereka bergegas menuju Riddick. Pada saat bahaya, Riddick bergegas ke danau. Tapi darah mengalir darinya. Sekali lagi menarik sekelompok makhluk aneh di dalam air. Riddick tidak berani bergerak. Untungnya, makhluk-makhluk itu tidak memakan makhluk hidup. Riddick membiarkan mereka berenang di sekelilingnya. Setelah beberapa saat hiena di tepi juga pergi. Setelah lolos dari bahaya, Riddick pergi mencari sumber air. Dia datang ke tebing. Akhirnya ditemukan sumber air bersih. Dia hendak mengambil beberapa teguk. Tanpa diduga, seekor hiena mengendusnya dan datang. Riddick melihat ini dan bersembunyi di balik batu. Ketika hiena mendekat, segerombolan makhluk mirip kalajengking muncul dari air. Hiena dengan penasaran mendekat untuk melihat. Kalajengking bergegas keluar dan menggigit hiena. Tidak lama kemudian, hiena itu diracuni dan mati. Yang lain diancam dan melarikan diri. Riddick hendak pergi. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat seekor kalajengking menatapnya. Dia menjangkau keluar dari air. Riddick dengan cepat mengambil tulang di tanah untuk melawan. Begitu tulang digigit, Riddick mendorong kalajengking itu dengan paksa dan melarikan diri. Malam tiba, untuk menghindari serangan dari makhluk aneh. Riddick bersembunyi di kuburan. Setelah tutup peti mati ditutup. Saat tidur, dia mengingat masa lalu. Riddick ternyata pernah menjadi pemimpin sebuah armada. Namun kemudian dia dikhianati oleh teman-teman kepercayaannya. Mereka membawanya ke planet terpencil ini. Setelah mengetahui semuanya, Riddick membunuh bawahan musuh dengan pisau. Tapi sayangnya tertimpa batu. Riddick berburu meskipun badai pasir mengamuk. Tidak sengaja melihat seekor hiena yang terluka. Riddick cukup baik untuk menerimanya. Beberapa bulan kemudian, luka Riddick sembuh total. Dia naik ke titik tertinggi untuk lihat medannya. Dan ditemukan tidak jauh dari sana ada sebuah oasis. Tapi satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah melalui danau dengan kalajengking. Namun hal ini tidak mempersulit Riddick. Dia memikirkan cara. Dia meraih kalajengking. Kumpulkan racunnya ke dalam toples. Kemudian tarik keluar ekornya sebagai saluran. Begitu saja, jarum suntik sederhana dibuat. Pertama dia bereksperimen pada hiena. Segera hiena pingsan. Tapi tidak butuh waktu lama untuk bangun. Setelah menentukan jumlah toksisitas yang sesuai, Riddick mulai meracuni dirinya sendiri. Sangat cepat racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Riddick, seperti seekor hiena, juga pingsan. Setelah melakukannya berkali-kali, tubuhnya jadi kebal terhadap racun. Hari itu Riddick menggambar rencana pertempurannya di tebing. Pertempuran antara manusia dan kalajengking akan segera dimulai. Setelah menentukan target, kalajengking menggunakan ekornya untuk menyerangnya. Setelah 2 babak, kalajengking masih kalah. Saat Riddick mendekat, kalajengking itu menggigit kakinya dengan keras. Untungnya, tubuh Riddick sudah memiliki antibodi terhadap racun kalajengking. Riddick memanfaatkan momen ini untuk mengangkat pisaunya. Potong kalajengking menjadi 2. Tapi segera kalajengking lain diam-diam muncul di belakangnya. Untungnya, tubuh lincah Riddick berhasil menghindari serangannya. Dia berbalik untuk mengambil pisau dari belakang punggungnya. Akibatnya, ekor kalajengking terus-menerus menyerangnya. Saat ini, Riddick juga menemukan kelemahan kalajengking.
Dia memeluk hiena dan bergegas maju. Seluncuran indah yang berhasil merobek perut kalajengking menjadi dua. Dan dia juga menyeberangi danau. Riddick memulai perjalanan baru. Waktu berlalu. Hiena yang dibesarkan Riddick juga telah tumbuh. Hari itu dia membawakannya sesuatu. Baru saja mengambilnya dan melihatnya. Itu bola golf. Kemudian Riddick melihatnya di dekatnya. Ada kantor tentara bayaran yang ditinggalkan. Di dalam dipenuhi dengan perangkat komunikasi. Ada juga majalah pemburu hadiah. Riddick tiba-tiba memikirkan cara untuk keluar dari sini. Dia menekan tombol. Mengirim informasi bahwa dia adalah penjahat yang dicari ke seluruh alam semesta. Hadiah untuk menangkapnya adalah 2 miliar. Trik ini tentu ampuh. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa tiba. Sekelompok tentara bayaran turun dari pesawat. Untuk menangkap penjahat senilai 2 miliar. Tentara bayaran mengambil peralatan canggih. Ada detektor Cyclops yang selalu mencari target 24/7. Ada sensor yang dipasang di mana-mana. Menghadapi tentara bayaran bersenjata. Riddick sudah punya rencana. Sore harinya hiena datang untuk merusak sensor. Detik berikutnya, detektor Cyclops tidak berhenti berosilasi. Si pemimpin tim tentara bayaran mengira ada masalah dengan sensornya. Jadi dia keluar dan gantikan yang baru. Dia jatuh ke dalam perangkap Riddick. Sebelum dia pergi jauh, dia menginjak perangkap raksasa. Dia meninggal di tempat. Pada saat yang sama, rekan satu timnya juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Jadi lanjutkan dan periksa. Tapi saat dia sampai di sana, pria itu sudah diseret. Baru malam pertama, tim tentara bayaran kehilangan 1 orang. Ini telah melukai harga diri mereka. Jadi mereka mengubah strategi mereka. Beralih ke serangan aktif. Kapten menggunakan teropong untuk melihat sekeliling. Akhirnya menemukan hiena Riddick. Tapi hiena itu berjarak 2000 meter darinya. Bahkan mereka tetap tidak bisa menangkapnya. Gadis di timnya melihat ini dan mengeluarkan DLTM-107. Saat dia hendak menarik pelatuknya, hiena menyadari bahayanya dan melarikan diri. Tapi alat pelacak memukulnya. Setelah mengetahui di mana Riddick bersembunyi, si kapten segera ke sana. Mereka tiba dengan sangat cepat. Dalam gua yang gelap, mereka dengan hati-hati mencari di mana-mana. Pada saat itulah sesosok muncul di belakang mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan orang mati tergeletak di tanah. Itu adalah rekannya yang hilang. Sisi lain Riddick telah mencapai pesawat ruang angkasa mereka. Saat tim tentara bayaran kembali, mereka temukan bahan bakar starter pesawat ruang angkasa itu dicuri. Riddick mengubur bahan bakar di tanah. Melihat badai pasir datang, dia kembali ke markas para tentara itu. Lepaskan semua senjatanya. Riddick ingin membuat kesepakatan dengan mereka. Selama mereka serahkan pesawat luar angkasa, dia akan memberi mereka bahan bakar kembali. Jika tidak setuju, menunggu saat badai pasir tiba, mereka semua tidak akan bisa hidup. Melihat hadiah 2 miliar akan segera hilang. Seorang tentara bayaran mengeluarkan pistol untuk menyerang Riddick. Tanpa diduga, hiena di sebelahnya bergegas mendekat. Dorong dia ke tanah. Riddick mengambil pistol untuk pertahanan. Tepat pada saat ini, Riddick terkena anestesi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan jatuh. Hienanya juga dibunuh oleh para tentara bayaran. Ketika Riddick sadar kembali, dia diikat. Pada titik ini tim tentara bayaran mengeluarkan tangki bahan bakar. Mereka memaksanya mengungkapkan lokasi yang ia sembunyi bahan bakar. Riddick tidak memperhatikan mereka. Dia dengan tenang menatap langit. Saat ini, detektor di luar tiba-tiba membunyikan alarm. Pria itu menyalakan lampu. Kalajengking merangkak ke arah mereka. Melihat itu, para tentara bergegas kembali ke pangkalan dan mengunci pintu. Tak disangka dinding yang terbuat dari baja ditusuk oleh ekor kalajengking. Seorang di antaranya tewas di tempat.
Si kapten segera melepaskan tembakan. Alhasil, detik berikutnya, seekor kalajengking tangkapnya dari atap rumah. Melihat serangan kalajengking semakin ganas, kapten hanya bisa menyetujui permintaan Riddick, yang membuka pintu, mulai membunuh kalajengking-kalajengking di dekat pangkalan. Untuk si kapten mengendarai sepeda motor, dia ke tempat persembunyian bahan bakar. Pada titik ini seluruh gurun terpotong oleh badai pasir. Ada juga banyak kalajengking di tanah. Beruntung bisa melihat di malam hari. Segera dia menemukan tempat persembunyian bahan bakar. Ketika mereka akan kembali ke tempat lama mereka, motor lagi bermasalah. Pada akhirnya, keduanya hanya harus berjalan pulang. Dalam perjalanan mereka melihat seekor kalajengking. Riddick menggunakan pisau. Si kapten menggunakan pistol. Seluruh jalan penuh dengan pembunuhan. Di saat kapten sedang sibuk bertarung dengan kalajengking di depannya, Riddick ditikam oleh yang lain dari belakang. Dia pikir lawan akan menyelamatkannya. Tapi, pria itu langsung kabur duluan. Sekarang Riddick tahu jika dia ingin bertahan, satu-satunya cara adalah bergerak ke atas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat tebing. Namun tidak lama kemudian, seekor kalajengking mengejar tempat itu. Riddick menyerang mereka dengan pisaunya. Tapi jumlah kalajengking terlalu banyak. Riddick hanya bisa terus mendaki ke atas, mencari kesempatan untuk hidup. Akhirnya Riddick mencapai akhir. Kalajengking bergegas ke arahnya. Pada saat kritis hujan peluru turun. Semua kalajengking di dekatnya ditembak mati. Ternyata si kapten tidak meninggalkan Riddick. Gadis itu berhasil menyelamatkan Riddick. Tapi ceritanya belum selesai. Setelah ucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka meninggalkan planet yang menakutkan ini. Riddick kembali ke armadanya. Tangkap anak buah yang membawanya ke planet itu. Tapi pengkhianat itu sepertinya hilang. Planet Remortorier. Ini adalah planet dengan suhu permukaan hingga ribuan derajat Celcius. Hanya 3 detik sinar matahari, semua makhluk hidup akan berubah menjadi abu. Di planet yang begitu sulit untuk hidup, ada penjara bawah tanah yang tak tertembus. Pada titik ini muncul 5 pemburu hadiah. Mereka mengawal seorang pria yang sangat berbahaya. Bawa saja dia ke penjara sedalam 29 km. Mereka akan mendapatkan hadiah dari sipir. Setelah duduk di kendaraan, salah satu dari 5 orang itu mulai berbicara dengan Riddick. Detik berikutnya, nasibnya jadi buruk. Pria gendut itu ditendang sekali. Kepalanya terkena lampu dan terlempar keluar dari mobil. Pemimpin berbalik dan menemukan bahwa 1 orang hilang. Dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia lebih bahagia. Bagaimanapun, semakin sedikit orang, semakin banyak hadiah. Sangat cepat mereka tiba. Pada saat ini, pintu penjara perlahan terbuka. Sipir memimpin penjaga keluar. Riddick kemudian dibawa ke sel dengan tali oleh si sipir. Ada banyak penjahat yang agresif di sana. Melihat seseorang yang baru, bos penjara memberi sinyal. Suruh bawahannya untuk memberi pelajaran pada Riddick. Riddick tidak takut. Sebaliknya, tunjukkan pertunjukan kepada mereka. Dia mendarat dengan gerakan sempurna. Para tahanan tidak takut mati. Bergegas untuk cek kekuatannya. Ketika bos penjara mengetahui kecepatan tubuh Riddick, dia memulai menarik Riddick ke sisinya. Tapi Riddick tidak peduli. Dia datang ke sini untuk suatu tujuan. Tidak lama kemudian bel peringatan penjara berbunyi. Lepaskan macan tutul api. Untuk memperbaiki para tahanan. Sekaligus memperkuat posisinya. Membuat para tahanan patuh mendengarkan dia. Saat ini, seekor macan tutul sedang berjalan ke arahnya. Tapi gadis itu tidak takut. Saat ini macan tutul api menyerang. Gadis ini melompat. Rupanya dia sudah terbiasa dengan lingkungan di sini. Di sisi lain, seorang penjahat tidak seberuntung itu.
Karena berlari terlalu lambat, itu menjadi santapan macan tutul. Pada saat yang sama, yang lain juga sepertinya mencium aroma mangsanya. Ia bergerak maju secara bertahap. Riddick mengira dia bisa kabur. Detik kemudian, dia menatapnya dengan mata dingin. Tahanan di sebelah melihat ini dan mengira Riddick akan mati. Tapi saat dia mendekat, pemandangan di depannya membuatnya bingung. Macan tutul api yang ganas dijinakkan oleh Riddick. Saat ini, bel peringatan berbunyi lagi. Macan tutul api dipanggil oleh sipir. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap narapidana dengan mata penuh kasih. Pada saat yang sama, gadis yang dia cari sedang dalam masalah. Keempat penjaga menggunakan alasan mencari senjata untuk sentuh seluruh dirinya. Jelas, mereka memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan hal-hal buruk. Tetapi yang mereka tidak tahu gadis itu adalah bunga mawar berduri. Dalam sedetik dia harus membayar harga atas tindakannya. Orang-orang lain melihat ini dan bergegas bersama. Gadis itu sendiri tidak bisa melawan mereka. Dia dipegang erat-erat. Saat ini, Riddick juga sudah tiba. Dia menyarankan orang-orang untuk segera pergi. Kalau tidak, dia akan menggunakan secangkir teh di tangannya untuk menemani mereka sebentar. Si kulit hitam pikir Riddick suka menunjukkan dirinya sendiri. Saat ini dia bergegas menyerangnya. Rekan-rekannya melihat ini, mereka dengan cepat melarikan diri. Pada saat itulah penjaga di lantai atas menyalakan sakelar. Ruangan di atap penjara berangsur-angsur dinaikkan. Setelah tanah terbuka, hidupkan sakelar ventilasi. Para penjaga benar-benar ventilasi penjara ini. Ketika Riddick melihatnya, dia sangat senang. Dia merasa ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Tahanan di sebelahnya memperingatkannya. Ini adalah planet Remortorier. Pada siang hari, matahari mencapai ribuan derajat. Bahkan jika melarikan diri, dia tidak akan bisa hidup. Tapi Riddick mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan dari atas. Itulah pemburu hadiah dan sipir. Karena kerjasama tak baik, keduanya berkelahi. Dalam jarak dekat seorang pemburu hadiah menggantungkan tali ke penjara. Riddick segera menyadari inilah saat yang tepat untuk menyerang. Dia melompat dan meraih tali. Gunakan semua kekuatannya untuk memanjat. Tapi saat dia naik ke tempat itu, perang telah berakhir. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Tapi ketika melihat perangkat pemantauan, Riddick menemukan sekelompok penjaga melewati jalan rahasia untuk pergi dari sini. Rupanya mereka ingin pergi ke pesawat luar angkasa untuk keluar dari sini. Jika Riddick ingin pergi sekarang, dia harus sampai ke pesawat ruang angkasa sebelum mereka. Namun satu-satunya jalannya adalah berjalan di atas tanah. Jadi dia harus sampai di sana sebelum fajar. Kalau tidak, begitu matahari bersinar, ia akan meleleh menjadi abu. Di planet Remortorier, Riddick memimpin sekelompok penjahat untuk melarikan diri dari penjara. Sebelum matahari terbit, mereka terpaksa mencapai tempat di mana pesawat luar angkasa pergi. Sepanjang jalan mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk berlari, mengatasi semua kesulitan. Saat ini, hanya perlu menyeberangi gunung di depan untuk sampai ke sana. Riddick mengandalkan tubuh yang lincah. Dengan sangat cepat dia naik ke atas. Tapi begitu dia menoleh, dia menyadari Jack belum naik ke sana. Dan sebentar lagi matahari akan bersinar. Gadis itu melarikan diri dan bersembunyi di celah batu. Dari naluri bertahan hidup, Jack mencoba mendaki lagi. Tapi sinar matahari yang terik membuat tebing terbakar. Jack duduk dengan putus asa. Riddick tidak ingin membiarkan gadis yang telah dia cari dengan susah payah menghilang begitu saja. Tiba-tiba dia mendapatkan ide yang berani. Riddick menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Lalu keluarkan talinya. Dia bergegas menuju Jack. Akhirnya berhasil menyelamatkannya. Saat ini, tubuh Riddick hangus terbakar matahari. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat.
Jack sangat terkesan. Tapi bahayanya belum berakhir. Ketika mereka sampai di pesawat luar angkasa, baru saja menemukan bahwa Legiun Planet Gelap telah tiba. Rupanya mereka mengincar Riddick, jadi mereka datang. Karena belum lama ini tentara Planet Gelap menyerang bintang Apollo, tempat tinggal Riddick. Mereka dilengkapi dengan senjata modern dan mengandalkan kekuatan besar dari pesawat ruang angkasa. Menabrak planet, menyebabkan sistem kelistrikan hancur. Teman Riddick juga kehilangan nyawanya karena itu. Untuk mendapatkan keadilan untuk temannya, Riddick pergi ke si musuh sendirian. Menemukan petugas yang membunuh temannya. Riddick dengan cepat mengalahkannya. Pemimpin planet gelap melihat ini dan tidak marah. Dia menghargai seni bela dirinya dan ingin menerimanya sebagai bawahannya. Tapi segera dia mengetahui berita dari Oracle. Riddick adalah musuh bebuyutannya. Jadi dia memerintahkan Riddick untuk diburu. Setelah melarikan diri dari planet gelap, beruntung mereka bertemu dengan kelompok pemburu hadiah ini. Jadi dia membiarkan mereka menangkapnya. Riddick kemudian dikirim ke penjara di planet Remortorier. Sekarang orang-orang dari planet gelap ini telah datang ke sini. Sulit untuk menghindari pertumpahan darah. Sebelum mereka sempat menegosiasikan rencana, anjing pengintai musuh telah mengendus mereka. Kemudian sekelompok tentara bergegas masuk. Saat Riddick melawan para prajurit, wakil kapten telah menembakkan meriam ke arahnya. Akhirnya dia dikepung oleh sekelompok tentara. Saat si wakil kapten hendak bunuh Riddick, waktu tiba-tiba berhenti. Riddick diberkahi dengan kekuatan mistik. Kekuatan menembus tubuhnya. Semua prajurit di sekitarnya terlempar jauh oleh kekuatan besar itu. Saat ini matahari juga bersinar di sini. Mereka kira dia udah mati. Dia harus pergi bersama orang-orang di planet gelap. Naik pesawat ruang angkasa meninggalkan planet ini. Awalnya mengira Riddick tidak akan bangun dari koma dan akan menghilang di bawah terik matahari. Tapi cerita telah berubah. Seorang mistikus datang dan menyeret Riddick pergi. Tidak lama kemudian Riddick sadar kembali. Mistik itu menunjukkan kepadanya tanda di tubuhnya. Ceritakan juga latar belakangnya. Ternyata dia berasal dari ras yang sama dengan Riddick. Penghancur ras mereka adalah manusia dari planet gelap. Awalnya, untuk bertahan hidup, dia harus bersembunyi di dalamnya. Tetapi tahun-tahun ini telah melakukan begitu banyak kesalahan. Jadi tidak bisa lanjut hidup. Dia pergi ke matahari. Gunakan hidupnya untuk menebus dosa-dosanya. Adapun balaskan dendamnya rasnya. Riddick bertanggung jawabnya, tentu saja. Akhirnya dia naik pesawat luar angkasa dan menjauh dari sini.